jika keselamatan diterima hanya melalui iman sahaja, apakah perbuatan baik masih perlu dilakukan? Shalom dan selamat bertemu kembali dalam acara Perspektif Biblikal. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu jika keselamatan diterima hanya melalui iman sahaja, apakah perbuatan baik masih perlu dilakukan? Jawaban saya adalah perlu. Kita memang diselamatkan hanya karena iman sahaja, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dan itu dijelaskan oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas di dalam ayat 8 hingga 9 ini, Paulus menekankan dua kali bahwa keselamatan kita ini bukan hasil usaha kita, bukan pula pekerjaan kita. Tetapi di ayat yang sama, di ayat yang ke-10 berkata seperti ini, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas, kita memang tidak diselamatkan karena usaha kita, karena perbuatan baik kita. Tetapi sesudah kita diselamatkan, diangkat menjadi anak Allah, diangkat menjadi kepunyaan Allah, kita akan menjadi umatnya yang taat, yang rajin berbuat baik, yang rajin melakukan pekerjaan baik yang Allah telah siapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lebih jelas lagi di dalam Titus 2 ayat 14 yang berbunyi seperti ini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, yaitu Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi jelas Allah telah menyerahkan diri Yesus mati di atas kayu salib, sehingga pada waktu kita diangkat menjadi anaknya, menjadi milik kepunyaannya, kita diselamatkan melalui Yesus Kristus, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi setelah kita menjadi umatnya, menjadi milik kepunyaannya, kita diangkat menjadi umat-umat pilihannya. Dia mau supaya kita rajin berbuat baik. Dia mau supaya kita rajin melakukan pekerjaan baik, yaitu kita taat kepada perintahnya, tunduk kepadanya, karena kita ini adalah anak-anaknya yang telah percaya kepada Dia, yang telah menyerahkan hidup kita kepadanya, sehingga kita akan menjadi rajin berbuat baik dan taat kepada firman-Nya. Dan lebih jelas lagi di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata seperti ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Ini dorongan Paulus kepada jemaat Filipi supaya senantiasa taat. Karena itu tetapkanlah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan sahaja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus mendorong mereka untuk sentiasa taat dengan mengerjakan keselamatan mereka. Di dalam terjemahan yang lain, misalnya di dalam terjemahan King James Version, dia menerjemahkan ini bukan sebagai mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi bekerja membuktikan ataupun hasil daripada keselamatan. Dia kata di dalam terjemahan King James, bukan work for, bukan bekerja untuk keselamatan, tetapi work out, bekerja keluar. Jadi ketaatan kita adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi kita diselamatkan memang bukan karena usaha kita, tapi sesudah kita diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan itu. Kita melakukan perbuatan baik sesudah kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan baik. Bukan untuk diselamatkan lagi, dan bukan pula untuk mempertahankan keselamatan, melainkan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Karena perbuatan baik adalah buah daripada keselamatan. Jadi apakah perbuatan baik masih perlu dilakukan? Jawaban saya iya. Perbuatan baik masih perlu kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.